Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 9 November 2023, diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa banyak atau sudah berapa kali kita menghadiri undangan sebuah pesta? Saya yakin di antara kita semua pasti sudah tidak terbilang lagi banyaknya berapa kali kita menghadiri sebuah pesta. Ya, undangan diberikan sebagai tanda sukacita pengundang untuk sama-sama merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan, yaitu bersama dengan para tamu undangan pastinya. Dan kita yang diundang pun pasti merasakan sukacita untuk hadir dalam pesta tersebut. Nas yang kita baca hari ini merupakan ayat yang berisi undangan untuk memuji Tuhan. Tuhan sang hakim seluruh bumi, yaitu dalam bentuk nyanyian. Nyanyian tersebut tertuang dalam perikop kita khususnya yaitu di pasal 16, 1 Tawarik 16 ini. Penulis nyanyian ini adalah Raja Daud. Ia mengatakan hal-hal yang sangat besar tentang Tuhan yang diagungkan sebagai pencipta, dikenal atau diharapkan sebagai raja yang akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Ada beberapa hal yang harus ditaati oleh para tamu undangan. Yang pertama, bahwa para tamu undangan haruslah datang dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dan juga hadir untuk memuliakan namanya. Yang kedua yaitu membawa persembahan. Persembahan yang dimaksud bisa berupa kurban atau hewan atau hasil tanah yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah hendaknya membawa ke dalam pelataran bait suci, membawa diri untuk menyembah Tuhan dengan gemetar, dengan bersujud di hadapan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh tiap undangan yang datang untuk menghadap Tuhan, dengan khususnya berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian kita ini, nyanyian yang diciptakan oleh Raja Daud ini, tercipta karena sukacita kemenangan iman yang mereka alami. Setelah melalui proses pengalaman dan pergulatan iman yang panjang, bangsa Israel melalui kepemimpinan Raja Daud mengakui dan mengimani hanya Tuhan adalah pencipta.
Dialah Allah yang akan datang mengadili bangsa-bangsa, menjadi pewarta iman di antara bangsa-bangsa. Sukacita kemenangan ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita ini, inilah yang mendorong bangsa Israel untuk menjadi pewarta iman di antara bangsa-bangsa lainnya. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dan apakah yang kita lakukan untuk memenuhi undangan memuji kebaikan Tuhan? Mari kita koreksi dan selidiki apakah kita sudah memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus ditaati dalam hal memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nyanyian tersebut ada 4 kata kerja yang harus dilaksanakan oleh orang percaya yang menunjukkan ibadahnya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Sang Juru Selamat, yaitu berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dengan ketulusan dan keikhlasan, masuklah menghadap Dia dan sujudlah menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Semoga Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu untuk setiap hal yang akan kami lakukan, akan kami jalani tugas dan tanggung jawab kami Tuhan pada hari ini. Khususnya kami boleh menerapkan sikap hidup kami sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa kami datang untuk memenuhi undangan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk beberapa hari yang Tuhan perkenankan, Tuhan berikan hujan berkat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap memberikannya sesuai dengan waktunya ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal, untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berikan ikut campur tangan di dalamnya. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan boleh bersuka cita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa dalam kekasih, untuk setiap orang yang sedang berjuang untuk kesembuhan bagi tubuhnya, untuk setiap orang yang bergumul untuk keharmonisan rumah tangga mereka, untuk setiap orang yang bergumul untuk merindukan pasangan hidup atau datangnya keturunan tengah keluarga mereka, atau juga yang merindukan pekerjaan yang lebih baik atau usaha yang semakin berkembang, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kau adalah Allah yang baik, Allah penuh dengan kasih. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.